Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdianti Fadila, NPM 20.02090259. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil Critical Journal Review saya atau CJR dalam salah satu mata kuliah pengembangan pendidikan IPA di kelas rendah. Nah, pada kesempatan kali ini, saya mereview salah satu jurnal dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran IPA berbasis PowerPoint di Sekolah Dasar dengan nama jurnal Indonesian Journal of Primary Education dengan volume dan halaman volume 3 nomor 2 halaman 17 sampai dengan halaman 27 dengan tahun terbit tahun 2019 dengan nama penulis Irfan Muhyiddin dan Evi Ristiana dengan ISSN 25974866. Nah, pada jurnal yang saya baca terdapat sebuah tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis PowerPoint di sekolah dasar. Nah, si penulis menggunakan suatu metode penelitian yaitu metode Research and Development atau R&D dalam rangka mengembangkan dan menghasilkan sebuah media pembelajaran yang dapat diaplikasikan pada salah satu mata pelajaran IPA. Nah, tidak hanya menggunakan metode Research dan Development, penulis juga menggunakan metode observasi dalam uji coba media pembelajaran berbasis PowerPoint serta menggunakan teknik penyebaran angket yang diberikan kepada siswa dan seluruh guru. Nah, lokasi penelitian ini bertempat di SD Negeri Gadong 1 Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Nah, langsung saja kita masuk ke hasil penelitian. Nah, di dalam hasil penelitian ini dapat dirumuskan yang pertama proses pengembangan. Di proses pengembangan ini ada tahap analisis kebutuhan. Nah, pada tahap analisis kebutuhan ini, penulis menjabarkan apa saja yang menjadi kebutuhan peserta didik dalam saat proses pembelajaran. Sedangkan yang kedua, tahap perancangan pengembangan. Pada tahap perancangan pengembangan ini, peserta didik dituntut untuk berperilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan cinta kepada tanah air, serta memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, mengajukan pertanyaan, dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga, tahap pengembangan produk. Pada tahap pengembangan produk ini, yaitu penulis mulai memperkenalkan media pembelajaran IPA berbasis PowerPoint, contohnya pada mata pelajaran organ pernapasan pada manusia dan hewan. Penulis memperlihatkan apa-apa saja yang menjadi organ pernapasan pada manusia dan hewan melalui aplikasi PowerPoint tersebut dan menunjukkan kepada para siswa untuk diperlihatkan di setiap masing slide. Nah, di tahap pengembangan produk ini sehingga dapat dijabarkan data validasi akhir materi ajar dan data validasi ahli media pembelajaran. Nah, data validasi ahli materi ajar itu ahli materi yang menjadi validator dalam pengembangan media pembelajaran berbasis PowerPoint adalah Dr. Haji Syarifuddin Kune MPD, ahli materi pembelajaran IPA yang sangat kompeten dalam bidang ilmu pengetahuan alam. Beliau adalah seorang dosen program studi Magister S2 IPA. Beliau sangat kompeten dalam materi IPA. Oleh karena itu, peneliti memilih beliau sebagai validator ahli materi dalam pengembangan media pembelajaran berbasis PowerPoint. Nah, contohnya pada materi IPA ini. Materi IPA ini bisa diaplikasikan menggunakan PowerPoint tersebut sehingga para siswa dapat memahami pembelajaran secara langsung karena apa yang mereka lihat sesuai dengan apa yang diajarkan kepada mereka. Nah, kesimpulan dari review jurnal yang saya ambil ini berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan media pembelajaran berbasis PowerPoint dalam proses pembelajaran dalam hal ini adalah media pembelajaran IPA berbasis PowerPoint dapat menarik perhatian siswa sehingga siswa tersebut termotivasi untuk terus belajar. Yang kedua, penggunaan media pembelajaran berbasis PowerPoint dapat melihat secara langsung materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Yang ketiga, proses pengembangan media pembelajaran berbasis PowerPoint yang dilakukan pada penelitian ini mengadaptasi model pengembangan Dick and Cares sebab langkah-langkah pengembangannya lebih terstruktur yang terdiri dari tahap analisis kebutuhan,
tahap perancangan pengembangan produk, tahap pengembangan produk, dan tahap evaluasi, serta produk akhir. Nah, yang keempat, suatu media yang dikembangkan dapat disebut berkualitas jika memenuhi kriteria valid dan efektif. Yang kelima, berdasarkan hasil penelitian, media pembelajaran berbasis PowerPoint ini yang dikembangkan memenuhi kriteria valid dan efektif sehingga media pembelajaran ini dapat digunakan dalam proses pembelajaran IPA. Nah, dapat saya simpulkan dari apa yang saya jelaskan tadi, kelebihan dan kekurangan jurnal tersebut. Nah, kelebihan jurnal tersebut yaitu kekuatan penelitian terletak pada data-data peneliti yang dicantumkan di dalam jurnal, sehingga penulis menjelaskan secara runtut dan perhatian pembaca pun tidak lari dari tujuan yang ingin dicapai si penulis tersebut. Bahasa yang digunakan pun dalam jurnal tersebut sangat mudah untuk dipahami. Nah, kekurangan jurnal tersebut yaitu di dalam metode penelitian saya lihat sedikit kurang rinci mengenai metode atau cara yang diterapkan agar pengembangan pembelajaran berbasis PowerPoint tersebut dapat terus berjalan, sehingga dalam jurnal tersebut tidak dilampirkan gambar-gambar sebagai pendukung materi yang disampaikan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.